Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas asesmen LKS kelas 7 SMP ya, soal nomor 1. Berikut pernyataan objek IPA yang dipelajari yang benar adalah, berarti ini jawabannya adalah D ya, meliputi seluruh benda alam, baik hidup maupun tidak hidup. Nah, ini salah nih, ini nomor 2 satunya kan, yaudah nggak apa-apa. Yang nomor 2, selanjutnya, berikut pernyataan pengukuran yang benar adalah, yaitu D ya, proses membandingkan suatu yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nomor 3, dari pernyataan di atas, urutan 3 langkah dalam proses penyelidikan IPA adalah, yang pertama, nomor 2 ya, 2, 1, 3, 2, 1, 3, berarti C. Oke. Kita lanjut nomor 4, seorang anak memperkirakan bahwa banjir disebabkan karena curah hujan yang terlalu tinggi. Dalam hal ini berarti anak tersebut menyatakan suatu. Nah, jawabannya adalah prediksi. Nomor 4, berikut ini merupakan syarat dari satuan standar adalah tetap dan... Nah, jawabannya adalah yang A, tetap dan mudah ditiru. Nomor 5, besaran yang menjadi dasar dari besaran lainnya dan satuannya telah ditetapkan dikenai dengan besaran pokok ya. Untuk sampai di sekolah, Adit berjalan kaki selama 25 menit. Nah, kita jawab nomor 6 ya. 25 menit. Nah, kemudian satuan dan nilai secara berurutan, berarti ini waktu ya. Waktunya adalah satuan, 25 itu nilai, menit adalah satuan. Berarti, ini besaran ya, besaran. Waktunya besaran, berarti yang ditanya besaran itu siapa? Waktu. Kemudian satuannya menit. Dan nilainya adalah 25. C. Nomor 7, besaran dalam fisika dibedakan atas besaran pokok dan besaran turunan. Berikut ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah, yaitu yang C ya, luas, massa jenis, dan kecepatan. Dia besaran turunan. Nomor 8, Raihan membeli sebotol minuman kaleng, kemudian ia mengukur dan mencatat besaran yang terdapat dalam minuman kaleng tersebut sehingga diperoleh data sebagai berikut. Dari data tersebut yang termasuk besaran pokok, berarti nomor 1 iya. Nomor 3 iya, nomor 5 iya, berarti 135. 135 C. Nomor 9, lintasan balap motor GP panjangnya 4,3 km. Jika dinyatakan dalam satuan internasional, berarti nomor 9, 4,3 km. Jika kita jadikan ke meter, berarti artinya 4,3 dikali dengan 1000. Yaitu 4.300 meter. A. Nomor 10. Pak Diki melakukan perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Pekanbaru. Ia memerlukan waktu selama 5 jam 15 menit. Nah, perjalanan ditambah waktu istirahat 45 menit, berarti ditambah 45 menit. Total waktu di perjalanan, berarti ini artinya 5 jam 55 menit. Nah, dia dalam detik ya, berarti 5 ini kita kalikan 60. Dia detik ya. 5 itu kita kalikan dengan 3.600 ditambah 55 ini kita kalikan 60. Nah, ini kan 0, 0, 0, 18.000. Berarti 0, 0, 6 ya. 6.000. Berarti ini adalah 55 kali 60 itu bukan segini ya. 3.300. Nah, ditambah 18.000 yaitu 21.300. Sorry, ini ada kesalahan ya. Ini bukan 55. Ini 60. Berarti ini juga 60.
berarti 60 kali 60 yaitu 3600, berarti 18.000 ditambah 3.600, yaitu 21.600 detik. Jadi jawabannya yang C. Nomor 11. Perhatikan pengukuran pensil di bawah ini. Panjang pensil A, B berturut-turut. Nah, kalau yang A, nomor 11. Yang A itu kelihatan nggak sih ini? 7,5 ya. Awalnya 7,5 dikurang 0 sama dengan 7,5. Yang ini yang A ya. Yang B-nya berarti gini. Ini berapa ya? 10 ya? 10 ini berapa ya? 1,3. 10 dikurang 1,3. Berarti oh, ini 7,2. Nggak kelihatan ya. 7,2 dikurang 0, berarti ini 7,2. Terus kalau yang B ini 7, 8, 9, 10. Terus dia ini berapa nih? 1,3, berarti 8,7 ya. 8,7. Yang C itu 5, 6. 6,9. Terus awalannya 1, berarti 6,8 ya. Berarti 5,8. Sehingga jawabannya yang A ya. Kita lanjut nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Agar neraca dapat seimbang, maka benda P bermassa. Nah, ini ditambahin aja ya. 1 kg ditambah 0,5 kg ditambah 50 gram. Ini kita jadikan ke gram, berarti 1 kg itu, nomor 12 ya. 1 kg itu kan 1000 gram. Nah, 0,5 kg itu adalah 500 gram. Nah, terus 50 gram berarti 50 gram. Berarti 0,551. Berarti jawabannya ini gram. Sehingga jawabannya D. Next, 13. Vina menimbang massa sebuah batu dengan menggunakan neraca 3 lengan. Hasilnya sebagai berikut. Nah, ini 200 ditambah ini berapa ya? 10, 20, 30, 40. Ditambah 0,5. Ini berapa? 8. Ditambah 0,5. Berarti ini totalnya 248,5 gram ya. 248,5 gram B. Next, nomor 14. Hasil pengukuran waktu. Nah, ini kan sebagai menit. Ini sebagai detik. Nah, berarti ini menitnya berapa ya? Duh, nggak kelihatan lagi. Anggaplah 2 ya. 2 menit. Atau berapa ya? 2. Ya, 2 menit ya. 2 menit ditambah 15 detik. Berarti 2 kali 60 tambah 15. Berarti 120 tambah 15. Berarti ini adalah 135 detik atau sama dengan 135 sekon ya. A. Kita lanjut nomor, nah ini menjodohkan. Intinya dicari juga ya. Sebuah batu ditimbang dengan menggunakan neraca, kemudian diukur volumenya dengan menggunakan gelas ukur. Massa jenis batu tersebut adalah, wah, ya Allah, ini berapa ya? Kelihatan nggak sih? Jadi ini awalnya 20 mili. Terus ini jadinya 40 mili. Berarti itu volumenya adalah 40 dikurang 20 sama dengan 20 mili. Kemudian ini massanya itu adalah 20 ditambah 50 ditambah 20. Ya, ini ya. Berarti ini adalah 90 gram. Nah, yang ditanyakan di sini massa jenis rho. Nah, rho itu adalah M per volume. Berarti 90 bagi 20 sama dengan
mili itu kan sama dengan sentimeter pangkat 3 ya. Berarti 4,5 gram per cm pangkat 3. Next, nomor 2. Balok yang bermassa berarti diketahui M 405 gram, mempunyai panjang lebar, panjangnya 3 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 1 cm. Massa jenisnya adalah Rho. Rho-nya ya. Nah, kita cari dulu volume ya. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 3 kali 3 kali 1 sama dengan 9 cm pangkat 3. Berarti Rho sama dengan M per V. Berarti Rho-nya adalah 9. Kok 9? Massanya itu adalah 405 bagi 9. Berarti 405 dibagi 9 berapa tuh? 45 ya, 45 gram per cm pangkat 3 ya. Jadi jawabannya yang D. Ini jawabannya B, ini jawabannya D. Oke, kita lanjut ya, nomor 3. Panjang meja belajar Ana adalah panjangnya 1,54 meter. Jika dikonversi dalam satuan panjangnya adalah, jadi maunya dalam senti. Berarti kalau dalam senti itu adalah 1,54 kali 100. Berarti 154 cm. Jadi jawabannya ini adalah yang A. Oke. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini adik membeli wortel bermassa M sama dengan 1,5 kg. Massa wortel adik tersebut jika dinyatakan dalam satuan gram adalah berarti ini 1,5 dikali 1000 ya. Berarti jadinya 1500 gram. Jawabannya adalah yang C. Ini C ya. Nah, kemudian lanjut. Nomor 5, agar neraca seimbang, beban X. Nah, jadi kan di sini yang nomor 5, beban A itu kan 1,5 kg. Kalau kita jadikan ke gram kan 1,5 dikali 1000 gram, yaitu 1500 gram. Kemudian massa yang di sebelah sini itu adalah 250 gram ditambah 250 gram ditambah X kan. Nah, berarti ini kan 500 ditambah X sama dengan ini harus sama dengan ini kan, harus sama dengan A. Yang A itu adalah 1500, berarti X sama dengan 1500 dikurang 500. Berarti dapatnya adalah 1000 gram. Jadi jawabannya ini A. Next, nomor 6, hasil pengukuran neraca Auhaus tersebut adalah, nah ini sambil lihat LKS-nya ya. Ini kan, ini nilainya 200. Ini nilainya 20, ini nilainya 1. Berarti jadinya 200 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 221 gram ya. Sehingga ini jawabannya adalah yang B. Kita lanjut. Nah, sekarang yang C lagi ya. Nah, yang C itu soalnya adalah, sambil lihat LKS-nya ya, mungkin ini nggak terlalu jelas. Setelah melakukan pengamatan, kita selanjutnya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan tersebut. Kegiatan ini merupakan langkah mengkomunikasikan dalam penyelidikan IPA. Benar atau salah? Nah, ini adalah benar ya. Nomor 2, kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan satuan yang sesuai dengan pengamatan. Maksudnya? Kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan satuan yang sesuai dengan pengamatan. Apa yang benar atau yang salah? Ini benar aja, mungkin maksudnya pengukuran kali ya. Nomor 3, contoh besaran pokok adalah massa jenis. Salah ya, ini besaran turunan. Nah, satuan baku untuk besaran suhu adalah Kelvin. Ya, benar. Kita lanjut yang D. Nomor 1, yang D ya. Membuat beberapa pernyataan merupakan bagian dari salah satu langkah metode ilmiah, yaitu nah, nomor 1 itu dia adalah bagian dari hipotesis ya. Jawaban sementara ya. Nomor 2, tentukan besaran dan nilai satuan dari pernyataan berikut. Nomor 2A, untuk sampai di sekolah, Andi memerlukan waktu. Nah, besaran itu waktu,
dia nilai. Nilai adalah 15, satuan adalah menit. Yang B, ketika demam, ibu mengukur suhu tubuh adik dan didapatkan suhunya 39 derajat Celcius. Berarti besarannya adalah suhu, ini waktu ya. Nilainya adalah 39, kemudian apa lagi? Satuannya adalah derajat Celcius. Next yang C. Ketika sebuah batu dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air di dalam gelas terukur naik sebesar. Berarti kalau dalam air itu berarti besarannya adalah volume, nilainya adalah 30, satuannya adalah mili ya, mili, ml. Next, nomor 3. Dari besaran, apakah besaran-besaran berikut turunan? Nah, gaya itu ya turunan, usaha juga, daya juga, masa jenis iya. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan satuan baku? Berikan contohnya. Nah, nomor 4 itu satuan baku adalah satuan yang bersifat tetap ya, satuan yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Nah, contohnya itu adalah meter, ya, kilogram, dan lainnya gitu. Oke, kita lanjut. Waktu yang diperlukan seorang pelari untuk mengelilingi lapangan ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jadi ini kan garisnya itu nggak jelas ya di mana. Ini 3, berarti ini 3, anggaplah sini ini 2 menit ya. Ini 2 menit, ini yang panjang ini adalah 45 detik. Berarti artinya di sini nomor 5 itu adalah 2 menit ditambah 45 detik. Nah, ini harus kita jadikan ke detik. 2 kali 60 ditambah 45. 120 ditambah 45 berarti yaitu 165 detik. Oke, jadi jawabannya 165 detik. Oke, paham ya adik-adik? Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar ya. Semangat belajar!